Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ibrahim dari kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rekan-rekan saya, yang pertama namanya saya sendiri tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua rekan saya yang bernama Alfi Roizatul, yang ketiga Sari Wahyuning Tias, dan yang terakhir Listiani Sandra. Ya, seperti itu. Di sini saya pertama-tama akan menceritakan mengenai sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Utsman memiliki sikap dermawan, sederhana, dan juga jujur. Dengan sifatnya itu, Utsman bin Affan dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dia mendapatkan julukan Zurunul Taini atau sang pemilik dua cahaya saat perang Badar, setelah perang Badar. Sedangkan dengan adanya itu, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang satu lagi yang bernama Ummu Kulsum. Pada tahun 644 Muharram atau 24 Hijriyah, di awal Muharram, pada awal Muharram, sahabat yang menjadi khalifah Umar bin Khattab memanggil keenam sahabatnya untuk bermusyawarah untuk menggantikannya. Yang pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satunya Abdurrahman bin Auf. Dari musyawarah tersebut, mereka menunjuk Utsman bin Affan dikarenakan pantas menjadi pengganti Umar bin Khattab. Selain memiliki sikap dermawan, kaya raya, dan juga jujur, Utsman bin Affan termasuk keturunan dari kaum Quraisy atau awal mula sebelumnya Bani Umayyah. Prestasi dari Utsman bin Affan dari 6 tahun setelah menjabat, tepatnya pada tahun 650 Masehi, yang pertama adalah perluasan wilayah dalam bidang militer. Yang kedua yaitu kompilasi pembuatan Al-Quran asli dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Yang ketiga, pembuatan administrasi pemerintahan terpusat. Yang keempat yaitu memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kelima yaitu pembuatan pengadilan khusus agama yang sebelumnya berada di Masjidil Haram. Tahun setelah prestasi tersebut, terjadi banyaknya konflik, terutama konflik politik dalam kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, dikarenakan Khalifah Utsman bin Affan banyak mengangkat sanak keluarga dan saudara-saudaranya untuk mengisi pemerintahan. Dengan adanya itu, pasukan yang berasal dari Mesir langsung bergegas untuk kembali ke Mesir. Setelah itu, mereka bergegas menuju kembali ke Mesir. Para pasukan Islam yang
sedang berjalan menuju Mesir, mereka menghentikan salah satu pasukan yang membawa surat dari khalifah, dan ternyata di dalam surat itu berisi perintah kepada gubernur Mesir agar menghukum mati para pasukan ini. Kemudian para pasukan ini langsung bergegas menuju kediaman rumah Utsman bin Affan di Madinah, karena mereka merasa Utsman bin Affan tidak menepati apa yang dikatakan. Mendengar kabar itu, Utsman bin Affan memerintahkan agar penduduk kota Madinah untuk tidak mengangkat senjata, dan saudaranya yang berasal dari negeri Syam, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, agar tidak mengirim pasukannya untuk datang ke kota Madinah. Sahabat Utsman berkata, dia ingin biasa-biasa saja seperti sahabat-sahabat sebelumnya. Sebenarnya banyak dari sahabat yang menolak perintah dari Utsman bin Affan. Akan tetapi Utsman bin Affan tetap dengan apa yang diinginkannya. Kemudian terjadilah kekacauan di kota Madinah yang mengakibatkan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan di kediamannya sendiri. Dengan adanya kabar meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, seluruh umat Islam merasa berduka dengan kabar tersebut, karena terjadi konflik sesama Islam. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan Islam yang untuk pertama kalinya. Dan para pemberontak tadi yang telah membunuh Utsman, mereka tidak ingin kembali lagi ke Mesir, melainkan berada di kota Madinah. Langsung aja poin kedua, yaitu tentang pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, yang dilahirkan oleh Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Manaf. Sejak kecil Ali diasuh oleh Nabi Muhammad SAW sebab kondisi ayahnya yang sangat miskin. Sebab itu Ali menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Lalu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat meminta membaiat Ali sebagai penerus kekhalifahannya. Tetapi ada beberapa kalangan tidak menyukai, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya. Sebab jika Ali memimpin mereka tidak bisa hidup dengan senang dan nyaman, sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung dengan mudah dan lunak. Identik kepemimpinan Ali ini adalah seperti Umar bin Khattab, yaitu keras tapi disiplin. Pada masa kekhalifahan Ali terjadi kerusuhan dan perang. Ralat, ada beberapa hal yang dilakukan Ali selama pemerintahan berlangsung dari tahun 656 sampai 661 Masehi, yaitu yang pertama adalah menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. Yang kedua yaitu memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dengan gubernur yang baru. Yang ketiga yaitu mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagikan Utsman bin Affan kepada keluarganya, seperti hibah dan pemberian yang tidak jelas alasannya. Lalu yang keempat adalah memfungsikan Baitul Mal. Yang kelima adalah memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Lalu pada masa kekhalifahan Ali ini banyak terjadi kerusuhan dan perang, yaitu salah satunya adalah Perang Jamal. Yang pertama adalah Perang Jamal, yaitu perang di mana Ali melawan Aisyah
yang dihasut oleh beberapa orang, yaitu salah satunya adalah Abdullah bin Zubair dan Tolha. Yang kedua yaitu perang Siffin, yaitu Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saya Firda Zatu Fitria, absen 14, akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tipe kepemimpinan yang dimaksud yaitu setiap pemimpin itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menjabat selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dalam memutuskan suatu hal, beliau sangat berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika mencari sumbernya, beliau mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran. Ketika mencari persoalan tersebut dalam Al-Quran tidak ada, beliau menggunakan ketetapan dalam sunnah. Ketika sunnah sudah ada, beliau menggunakan sunnah. Dan ketika tidak ada dalam sunnah, beliau bertanya kepada sahabat, apakah pada masa Rasulullah tersebut dalam memutuskan suatu hal, Rasulullah sudah menentukan hukum tersebut. Ketika para sahabat tersebut tidak, atau Rasulullah belum memutuskan suatu hal tersebut, Abu Bakar mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menjadikannya ketetapan. Jadi Abu Bakar mengumpulkan para sahabatnya tersebut untuk menjadi ketetapan baru yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun karakter yang dimiliki Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah yaitu 1. Lemah lembut, setia, jujur, tegas, dan suka bermusyawarah. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab, menjabat selama 10 tahun, yaitu pada masa 634 sampai 644 Masehi, di mana dalam menjabat sebagai pemimpin Khulafaur Rasyidin, beliau juga sangat berpegang kepada Al-Quran. Ketika di Al-Quran sudah ada, beliau menggunakannya Al-Quran. Ketika di Al-Quran tidak ada, berpegang kepada sunnah, mencari dalam sunnah. Terus apa dalam sunnah tersebut sudah ada, apabila dalam sunnah tersebut tidak ada, beliau didapatkan ketentuan, maka berjihad. Yang dimaksud di sini adalah ketika mencari ketentuannya dalam Al-Quran, dalam sunnah tidak ada, beliau melakukan berjihad supaya menemukan solusi untuk memutuskan suatu hal tersebut. Dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki karakter yang pertama yaitu cerdas. Umar bin Khattab sangat cerdas sekali dalam memutuskan suatu hal. Yang kedua yaitu berani. Sampai-sampai setan pun takut dengan Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya, kemudian kesederhanaan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, menjabat selama 22 tahun. Pada masa periode tersebut yaitu 644 sampai 656 Masehi, di mana pada masa Utsman bin Affan ini kejayaannya sudah tertata dengan baik. Juga sama dengan khalifah sebelumnya, di mana Utsman bin Affan ini juga menjalankan Al-Quran dan Sunnah dalam memutuskan suatu hal. Terus Utsman bin Affan juga teguh pada kependiriannya, terus sopan terhadap lawannya. Meskipun lawan perang pun Utsman bin Affan sangat sopan, aspiratif terhadap pendapat rakyat. Utsman bin Affan juga sangat menerima aspiratif dari rakyatnya, di mana Utsman bin Affan mempunyai karakter dalam kepemimpinannya yaitu terkenal dengan dermawannya, sabar, penyantun, soleh, dan baik hati. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini menjabat selama 5 tahun pada masa 656 sampai 661 Masehi. Beliau juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan sangat mengikuti ketentuan yang ada dalam masa Nabi Muhammad. Banyak bertafakur, Ali bin Abi Thalib ini banyak bertafakur kepada Allah dan sangat merasa takut kepada Allah.
harus menghukum dengan adil. Menghukum dengan adil ini di mana Ali bin Abi Thalib ini sangat pintar sekali dalam memutuskan suatu hukum. Yang kemudian karakter Ali bin Abi Thalib ini tegas, ahli perang, tepat, ahli hukum, dan membela kebenaran. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. Yang pertama, kontribusi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke wilayah Syam sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan sebelum beliau sakit, beliau telah merencanakan akan mengirim pasukan ke wilayah Syam. Kemudian rencana tersebut dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum keberangkatan para pasukan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan pesan dan memberikan etika dalam berperang, yaitu jangan membunuh anak kecil, orang tua, dan wanita, jangan ingkar janji, jangan berkhianat, dan jangan membunuh binatang kecuali untuk dimakan. Kemudian para pasukan tersebut berangkat dengan memegang teguh pesan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah 2 bulan ekspansi ke wilayah Syam, para pasukan tersebut kembali ke Madinah dengan membawa keberhasilan. Kedua yaitu kontribusi memberantas nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan terjadilah perang kaum muslimin dan kaum murtad yang disebut dengan perang Yamamah. Kemudian kaum muslimin berhasil membunuh para musuh-musuhnya tersebut, bahkan berhasil membunuh nabi palsu. Dan dari perang tersebut banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dari perang tersebut banyak para penghafal Al-Quran itu gugur dalam perang tersebut, sekitar 70 orang yang disebut sebagai syuhada. Maka dari itu Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan para panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit sebagai sang juru tulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu mengirim pasukan ke Irak dan ke Syam. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan tersebut ke wilayah Irak dan ke Syam untuk mengajarkan ajaran agama Islam dan menjaga keutuhan wilayah kaum muslimin. Kebijakan tersebut diambil ketika setelah beliau mengamankan wilayah di dalam negerinya. Kemudian yang kedua yaitu kontribusi Umar bin Khattab. Sepanjang sejarah Khulafaur Rasyidin, ekspansi terluas yang pernah dicapai yaitu pada masa Umar bin Khattab. Kekuasaannya meliputi Alexandria, Najran, Kerman, Khurasan, Rai, Tabriz, dan sebagian wilayah Persia. Beliau juga telah menetapkan sistem tahun Hijriyah, dan dalam bidang hukumnya beliau menetapkan kodi-kodi di setiap wilayah dan menetapkan hukum acara peradilannya. Selain itu, beliau juga dikenal dengan kekritisannya. Banyak muncul istihad-istihad pada masa pemerintahannya. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini banyak memberikan perubahan dalam agama Islam. Salah satunya yaitu menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa pemerintahannya, beliau juga berhasil menaklukkan berbagai kota, diantaranya yaitu Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Di masa pemerintahannya juga beliau telah membentuk armada laut pertama di tahun 28 Hijriah. Perluasan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu mencakup perluasan ke wilayah laut. Kemudian tentara Islam pada masa Utsman bin Affan
membentuk pasukan angkatan laut, sehingga banyak negeri-negeri yang masuk ke dalam wilayah Islam. Wilayah-wilayah tersebut mencakup sampai ke Sungai Jihun. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dikarenakan banyak rakyat yang tidak menyukainya, maka dari itu Khalifah Ali bin Abi Thalib mencopot jabatan para gubernur tersebut. Menurut Ali, gubernur-gubernur ini yang memicu pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Dari pemberontakan tersebut banyak warga yang sengsara. Kemudian kontribusi yang dilakukan yaitu menarik kembali tanah milik negara. Beliau berusaha mengambil semua tanah yang diberikan Khalifah Utsman bin Affan kepada keluarganya untuk dijadikan tanah milik negara. Dari usaha tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memperoleh perlawanan dari penguasa dan mantan kerabat Khalifah Utsman bin Affan. Padahal tujuan dari usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib itu untuk memusnahkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di dalam pemerintahannya. Kemudian perkembangan di bidang ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam, sampai ke Indus. Akibat luasnya perwilayahan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang bukan dari kalangan Arab, sehingga banyak yang salah dalam membaca Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Menurut Ali ini kesalahan yang sangat fatal. Kemudian Ali memerintahkan Abu al-Aswad bin al-Duali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu. Dengan adanya ilmu nahwu ini menjadikan kalangan yang bukan dari bangsa Arab bisa mudah untuk membaca Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian perkembangan di bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terdapat usaha yang positif, yaitu membangun kota Kufah. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengontrol kekuasaan Muawiyah yang sejak semula tidak pernah mau mengikuti perintahnya. Demikian penjelasan saya tentang kontribusi khalifah pada peradaban Islam. Cukup sekian.